Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara teman-teman sekalian. Apa kabar Anda pada minggu ini? Berharap semua di dalam kondisi tubuh yang baik dan sehat. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan meneruskan renungan kita pada hari ini di dalam tema Doing God's Agenda, Not Mine, bagian yang ke-9. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ulang atau baru bergabung pada saat ini, bisa lihat di channel YouTube saya. Sudah ada beberapa seri renungan yang saya terus doakan kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua di dalam masa-masa ini khususnya. Memasuki sesi yang ke-9, saudara teman-teman, kita akan sama-sama belajar dari Yusuf, dari tokoh Yusuf. Saudara sekalian, minggu-minggu sebelumnya kita sudah mencoba memahami bagaimana kita mencoba mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, beberapa analisa pertanyaan awal buat kita semua. Apakah Anda pernah merasa kecewa, sedih, tertekan, karena hidup saat ini tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan sebelumnya. Tidak sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan sebelumnya. Jauh dari apa yang Anda impikan atau Anda agendakan. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya kita punya sebuah impian di masa remaja, masa pemuda, ingin berkarir, berprofesi, profesi X katakanlah. Ya, saya tidak sebut profesinya, sebut saja X. Maka dari kecil kita sudah belajar baik-baik. Kita sungguh-sungguh belajar, kita berkuliah dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita kerjakan seluruh tugas, bahkan kita membuat skripsi sampai tengah malam. Kita betul-betul berjuang setengah mati supaya kita lulus dengan nilai yang baik dan bisa bekerja dalam profesi X itu. Apa yang terjadi setelah kita lulus? Kita wisuda secara online, kemudian datanglah pandemi. Maka kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan profesi X yang kita inginkan. Karena bisnis sepi. Karena perusahaan tidak lagi hire orang-orang baru. Malahan yang terjadi adalah kita harus mau tidak mau bekerja serabutan asal dapat uang. Pada waktu itu kita alami, kita akan rasa seperti apa? Apakah kita merasa kita menyesal? Tergantung kondisi kita, bukan? Kalau kita tidak terpaksa, kita mungkin akan merasa, ya sudahlah ya, tidak usah kerja serabut, tunggu pandemi selesai. Tapi mungkin kita bisa merasa begini, tahu gitu gak usah capek-capek kuliah. Ya. Kenapa? Kerjanya sekarang cuma seperti ini. Kita kecewa sama Tuhan, mungkin. Kita maunya menjadi A, malahan kita menjadi B. Kita marah, kita kecewa. Kita marah sama siapa? Marah sama Tuhan kah? Marah sama situasi kah? Marah sama COVID kah? Atau seperti apa? Bapak Ibu teman-teman sekalian, terusnya dalam hidup ini ada begitu banyak skenario dalam hidup ini yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hidup tidak sesuai dengan pesanan. Mari kita sama-sama mencoba membahas apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf dan Musa. Dan pada sesi ini kita hanya membahas tema tentang Yusuf saja. Terlalu banyak story yang sangat menarik yang kita bisa gali dari Yusuf. Mengulang yang lalu, kita mengetahui bahwa Yusuf itu adalah anak kesayangan Yakub. Dia memiliki masa kecil yang sangat indah. Yang anak kesayangan. Dia memiliki jubah yang maha indah. Dan yang kedua ya, jubah seperti dipakai oleh orang-orang kerajaan. Dia diberikan mimpi yang indah. Indah yang ketiga. Ya. Dimana mimpi itu kalau ditafsirkan oleh orang awam pun orang bisa mengerti bahwa satu saat nanti kakak-kakaknya, orang tuanya akan sujud menyembah dia. Dengan masa kecil yang indah, dengan jubah yang maha indah hadiah ayahnya, dengan mimpi yang indah. Kira-kira saudara-saudara sekalian, apa sih masa depan Yusuf? Kalau kita belum membaca kitab Yusuf sampai selesai, kitab Kejadian sampai selesai tentang Yusuf ya, kalau itu masih di dalam story yang ongoing ya, kira-kira apa yang akan kita bayangkan Yusuf akan jadi seperti apa nanti? Masa kecilnya indah, jubah maha indah, semua fasilitas semua terindah terbaik, kemudian dapat mimpi yang indah lagi dari Tuhan. Mungkin dia akan menjadi pemilik perusahaan ya. Ya jelek-jelek mungkin jadi pejabat yang orang hormat sama dia. Pokoknya apa saja, tetapi story kita bisa lihat masa depannya cemerlang, bukan? Itu yang kira-kira bisa kita tebak seandainya Yusuf ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kita mau bahas. Saya memberikan judul dari sebuah lubang ke lubang yang lain. From pit to pit. Dari sebuah lubang ke lubang yang lain. Lubang yang pertama kita melihat dari Kejadian 37 ayat 12 hingga 36. Bapak Ibu teman-teman silakan buka sendiri Alkitabnya. Kejadian 37 12 sampai 36. Dia disuruh oleh ayahnya untuk melihat kondisi saudara-saudaranya. Dia anak yang rajin dan taat. Dia pergi mencari saudara-saudaranya, melihat kondisi mereka. Yang menarik adalah begini, apa respon pertama dari saudara-saudaranya? Ayat 19 dan 20, jadi 37. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seorang binatang buas telah menerkamnya.
Kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara-saudaranya langsung ingin membunuh Yusuf. Ada kebencian yang mendalam, sudah menumpuk menjadi sebuah kepahitan, sehingga waktu melihat sesuatu, melihat Yusuf muncul, langsung muncul idenya adalah apa? Ingin membunuh Yusuf. Saudara, mereka tuh ingin menantang masa depan Yusuf. Menantang mimpi Yusuf. Menantang Tuhan sebetulnya. Coba kalau lihat sekarang, kalau Yusuf kita buang dan kita bunuh mati, mana bisa jadi pemimpin? Bisa apa Tuhan? Mana mimpinya? Tidak terjadi sama sekali. Itu sebuah kebencian yang mendalam yang sungguh-sungguh ingin membinasakan salah satu saudaranya sendiri. Tapi ada respon yang kedua dari responnya Ruben. Ayat 21-22. Saya kutipkan saja kalimat dia. Janganlah kita bunuh dia. Ya. Lagi kata Ruben kepada mereka. Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di dalam padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ruben ingin berperan sebagai satu orang kakak yang paling sulung yang ingin membela adiknya. Tetapi dia tidak berani dengan tegas membela di hadapan para adik-adiknya yang lain, bukan? Kalau dia tegas, dia akan berkata, no, jangan bunuh dia. Dia bagian dari kita. Tapi dia tidak begitu. Dia hanya memberikan satu ide, jangan bunuh. Lemparkan saja ke sumur. Saudara, sounds like ide yang bagus, ya, karena paling tidak langsung dibunuh. Ya, Ruben ingin play safe. Setelah kemudian apa respon yang lain dari seorang kakak yang lain? Respon Yehuda ayat 25-28. Di sini saya membacakan ayat yang ke-26. Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Dan ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Sebuah ide yang brilian, bukan? Jual saja. Yusuf biar jadikan saja budak. Ya. Masa depan budak tidak akan jelas. Bisa jadi terancam mati karena menjadi budak. Dan mereka dapat duit. Saudara, ide yang luar biasa, ya. 20 shikal perak itu kira-kira ada harga budak rata-rata pada waktu itu. Harga budak pada waktu itu. Kalau kita mau rupiahkan dalam kurs saat ini sekitar 2,6 juta. Saudara, apa sih kira-kira artinya 2,6 juta bagi 10 orang? Gak ada artinya, saudara. Mereka bukan pengen cari cuan, mumpung ada kesempatan cuan. Bukan, tapi mereka pengen cuci tangan dan mau menantang. Lihat loh, kalau Yusuf sekarang jadi budak, mana mungkin jadi pemimpin? Mana bisa terjadi mimpinya itu? Dan kalau sampai dia mati di dalam perbudakan saat ini menjadi budak, bukan salah kita. Kita tidak menumpahkan darah dia. Jadi mereka tuh ingin mencoba untuk lepas tanggung jawab. Dan yang tadi berikutnya adalah satu penipuan yang paling panjang, saudara. Yang 37 ayat 31-32. Kemudian akhirnya mereka mencelupkan jubah yang maha indah itu ke darah kambing. Kemudian disuruh diantarkan kepada bapaknya, kepada bapak Yakub. Dan yang mengerikan adalah begini, Bapak Ibu sekalian. Mereka menggiring sebuah opini bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Ayat 33-35. Yakub memeriksa jubah itu dan dia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Itulah Yusuf telah diterkam. Yakub mengoyakkan jubahnya, mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Saudara, ini sebuah perkabungan yang sangat panjang. Dan secara tricky sekali, saudara-saudaranya itu memberikan umpan, memberikan satu opini bahwa silakan Anda putuskan sendiri. Dan Yakub yang menyimpulkan bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Dan Yakub yang akhirnya ditipu oleh mereka dan berkabung sampai tua. Saudara, bagaimana dengan Yusuf? Seorang anak baik-baik yang disayang oleh orang tuanya, kemudian tiba-tiba dia mendengarkan nasihat perintah orang tuanya, dia pergi mencari kakak-kakaknya. Saat dia pergi mencari kakak-kakaknya, yang terjadi adalah dia diperlakukan kasar. Dia langsung dibuang ke sebuah sumur yang kering. Dalam sebuah sumur yang sangat kecil itu, dia mungkin dengar sedikit omongan kakak-kakaknya. Kemudian dia merasa ada sebuah harapan waktu dia ditarik keluar. Rasanya bahagia, begitu ya, diselamatkan. Tiba-tiba yang terjadi adalah dia malah dijual. Kemudian dia berpisah dengan kakak-kakaknya dan dia dijadikan budak, saudara-saudara. Bagaimana kira-kira perasaan Yusuf? Apa kira-kira respon, apa kira-kira perasaannya? Lubang yang kedua, Kejadian 39 dan Kejadian 40. Ya. Sebuah awal yang baik, 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, awal yang baik, Tuhan menyertai Yusuf.
Dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau saudara melihat ayat 3, pasal 39, 4-6, dia sangat dikasih oleh tuannya, itu Potifar. Dia sangat dipercaya oleh tuannya. Saudara, pada waktu seperti itu, dia diangkat menjadi satu pengurus rumah, dia dipercaya banyak hal. Apa kira-kira respon dan perasaan Yusuf? Mungkin dia merasa, akhirnya keadilan datang juga bagi saya. Oke. Tapi apa yang terjadi ayat 7 sampai ayat 19? Pencobaan datang. Dia digoda oleh istri Potifar. Dia difitnah. Dan akhirnya dia harus masuk dalam penjara. Dia masuk dalam lubang yang kedua, saudara. Di penjara apa yang terjadi? Ayat 21 sampai 23. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, puji Tuhan. Ini story yang sangat luar biasa. Dia masukkan ke dalam penjara. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf jadi kesayangan, jadi kepercayaan kepala penjara. Dia selalu berhasil dalam pekerjaannya, meskipun di dalam penjara. Dalam penjara. Dan ada sebuah kisah tentang dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti. Waktu Yusuf mengartikan mimpi itu dan tergenapilah mimpi itu, dia mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Dia dilupakan oleh juru minuman selama 2 tahun. Jadi 40 ayat 23. Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya selama 2 tahun, saudara. Apa kira-kira respon dan perasaan Yusuf, saudara? Dia sudah hidup baik-baik menjadi seorang pekerja di dalam rumahnya Potifar. Dipercaya luar biasa, dibuat berhasil luar biasa. Sudah enak-enak seperti sebuah pelepasan dari Tuhan. Tiba-tiba ada istri Potifar menggoda. Dan dia berhasil menolak godaan itu, malah dia dijerumus ke dalam penjara. Di mana keadilan? Sepertinya sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak enak sekali yang terjadi. Di penjara sudah melakukan hal yang baik pun masih dilupakan orang selama 2 tahun, saudara. Saudara, apa kesimpulan kita bisa lihat dari pengalaman Yusuf? Awalnya sebagai anak kesayangan Yakub, diberi jubah bahan indah, masa kecil yang sangat indah, mimpi yang sangat indah. Yang terjadi, dibuang ke sumur kering, dijual dan dijadikan budak, difitnah, dia memilih untuk menolak dosa dan hidup kudus, di penjara, dan dilupakan oleh sesama narapidana. Kalau Anda jadi Yusuf, kira-kira apa pikiran dan perasaan Anda? Marahkah Anda pada Tuhan? Why bad things happens to good people? Why me? Begitu ya? Ataukah Anda kecewa sama Tuhan? Tuhan, mengapa yang terjadi sesuai dengan yang aku ingini? Tapi Yusuf sangat indah, saudara. Mengakhiri renungan ini. Yang pertama, apapun situasi yang terjadi, Yusuf menerima dengan baik, tetap hidup dengan benar, takut akan Allah dan menghindari dosa. Dia tidak marah-marah sama Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak memanfaatkan kesempatan dengan istri Potifar. Dia hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, menghindari dosa. Dan yang kedua, saat dia melakukan itu semua, Tuhan menyertai setiap segi langkah musim kehidupan Yusuf dan memberkati apa yang Yusuf kerjakan. Saudara, mungkin kita punya pengalaman yang mirip dengan Yusuf. Apapun yang sedang kita alami saat ini, percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan mengetahui kondisi kita. Asal kita tetap hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup kudus dan mengerjakan bagian kita dengan setia. Maka Tuhan akan memberikan keberhasilan, memberikan berkat bagi kehidupan kita. Kiranya renungan ini boleh memberikan kekuatan buat kita semua belajar dari Yusuf. Tuhan memberkati kita sekalian.